Sebelum tonton video ini, sebaiknya klik tombol subscribe karena klik tombol subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Bunda harap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, walaupun kita belum bertatap muka, tapi Bunda harap kalian semua tetap semangat ya mengerjakan tugas-tugas dari Bunda. Nah, untuk kegiatan pagi hari ini kita mau belajar dengan tema binatang dan dengan subtema binatang air. Nah, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, sebelum kita mulai berdoa, matikan dulu handphonenya. Berdoa, mulai. Cukup. Nah, sekarang Bunda kita mau kasih tahu kalian tentang apa saja ya binatang air. Binatang air Bunda kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu binatang air laut. Kemudian yang kedua binatang air tawar. Yang ketiga adalah binatang amfibi. Nah, untuk kali ini Bunda kita nggak sendirian loh. Bunda kita ditemani sama beberapa teman kita. Yuk, kita perkenalan bersama-sama. Pasti teman-teman semua di rumah sudah nggak sabar ya ingin berkenalan dengan teman-teman kita yang hidupnya di air. Ayo teman-teman, saksikan bersama ya video Bunda kita. Yang pertama adalah binatang air laut. Binatang air laut adalah binatang yang hidup di sebuah perairan air asin besar yang dikelilingi secara keseluruhan atau sebagian oleh daratan. Adapun hewan di antaranya yang hidup di air laut adalah yang pertama adalah kepiting. Kepiting mempunyai ciri khusus, mempunyai capit di tangannya. Yang kedua adalah lobster. Dia juga memiliki capit loh, tapi berbeda ya dengan kepiting. Nah, kalau yang ini siapa tahu ayo? Yang ini adalah kuda laut. Hewan yang berikutnya yaitu ubur-ubur. Nah, kalau yang ini namanya cumi-cumi. Kalau yang ini namanya gurita. Dia mempunyai banyak tentakel. Sedangkan hewan yang mirip kura-kura ini namanya penyu laut. Nah, kalau yang ini namanya kerang. Dia penghasil mutiara loh teman-teman. Sedangkan binatang yang mirip seperti bintang ini namanya bintang laut. Hehehe, namanya juga bintang. Nah, hewan yang besar ini namanya ikan paus. Tapi kalian tidak usah takut. Hewan ini walaupun besar, tetapi dia sangat ramah loh. Walaupun badannya besar, dia hanya memakan plankton loh teman-teman. Dan juga dia melahirkan anaknya. Ikan laut yang melahirkan anaknya lagi yaitu lumba-lumba. Terakhir adalah hiu. Hiu mempunyai gigi yang sangat banyak. Nah, teman-teman harus hati-hati ya dengan ikan hiu karena ia mampu memangsa manusia. Kelompok yang kedua yaitu binatang yang hidup di air tawar. Teman-teman pasti tidak asing dengan mereka karena ada beberapa hewan yang hidup di air tawar yang bisa dikonsumsi dan biasanya bunda kalian masak. Yang pertama ada belut. Nah, belut ini tekstur tubuhnya licin ya teman-teman. Jadi dia sangat susah kalau ditangkap. Karena di tubuhnya dilapisi sama lendir, jadi licin sekali. Yang berikutnya adalah ikan lele. Teksturnya hampir sama dengan belut. Ia licin juga. Nah, hewan ini pasti kalian tidak asing lagi kan? Pasti bunda kalian pernah memasaknya. Kalau yang ini namanya ikan bandeng. Tubuhnya bersisi. Ia suka berenang. Kalau yang
ini namanya ikan nila. Ikan nila memiliki ciri yang hampir sama dengan ikan bandeng, mempunyai sisik, mempunyai sirip, dan juga ia bernafas menggunakan insang. Nah, yang ini namanya udang. Nah, tadi Bunda sudah sebutkan beberapa jenis ikan tawar yang bisa kalian konsumsi, termasuk juga belut. Nah, teman-teman, semua ikan itu banyak mengandung gizi dan berprotein tinggi. Jadi, kalian jangan malas-malas ya untuk makan ikan. Nah, kali ini Bunda kita mau kenalkan juga sama hewan yang hidup di air tawar, tetapi dia bukan ikan konsumsi, hanya bisa menjadi ikan hias. Apa ya? Ini dia si cantik ikan cupang, ikan arwana, ikan koki. Lucu-lucu ya teman-teman, dan warnanya pun sangat menarik. Binatang amfibi adalah binatang yang bisa hidup di dua tempat, yaitu bisa hidup di air dan juga hidup di darat. Yang ini namanya katak, tubuhnya kecil dan kulitnya halus. Kalau yang ini namanya kodok, tubuhnya sedikit gelap dan juga kasar. Dia masih saudara loh dengan katak. Yang berikutnya ada si kura-kura. Lucu ya bentuknya, ada cangkang di atas tubuhnya. Nah, yang ini namanya buaya. Buaya adalah predator yang sangat buas. Jadi kalian jangan dekat-dekat ya kalau ada buaya. Nah, sekarang Bunda kita mau menjelaskan sedikit tentang siklus hidup katak. Pertama, katak dewasa yang sudah dibuahi dia akan bertelur. Kemudian telur akan menetas dan menjadi berudu. Berudu berenang dan kemudian lama-kelamaan akan mengeluarkan tangan, kemudian mengeluarkan kaki, lalu menjadi katak. Kemudian katak kecil lama-lama akan menjadi katak dewasa dan siap dibuahi, lalu begitu seterusnya. Nah, itu tadi penjelasan Bunda tentang siklus hidup katak. Yuk sekarang kita tirukan suara katak. Siapa bisa yo? Nah, itu tadi berbagai macam suara katak. Suaranya berbeda-beda ya ternyata setelah kita dengarkan. Sekarang saatnya kita berhitung. Yuk kita hitung bersama-sama, ada berapa ya jumlah kataknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk kita ulangi sekali lagi yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kodok di sana. Jika kalian berenang ke dasar laut, kalian akan menemukan berbagai jenis ikan dan juga dengan bermacam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berwarna kuning, orange, putih, hijau, dan lain sebagainya. Mereka berenang, timbul, tenggelam, belok ke kanan, dan belok ke kiri. Bisakah kalian menulis ikan? I, K, A, N, ikan.
Kita ulangi sekali lagi ya. I K A N, ikan. Kegiatan kita berikutnya adalah kita mau membuat ikan. Nah, gimana ya cara membuat ikan? Pertama-tama sebelum Bunda jelaskan, kita mau lihat dulu bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama ada kertas HVS, kertas kosong seperti ini. Yang kedua adalah kertas lipat. Kemudian ada mata. Kemudian ada double tip atau kalian bisa juga pakai lem. Yuk kita mulai ya. Pertama-tama kalian lipat kertasnya menjadi segitiga. Setelah itu lipat perlahan dan rapikan. Jadilah segitiga. Kalau sudah kalian bentuk menjadi segitiga seperti ini, kemudian tarik garis tengah, lalu satukan seperti ini. Nah, bila sudah kalian ketemu tengahnya, kalian lipat pada bagian tengahnya, menyerong seperti ini. Kemudian lakukan bagian yang satunya. Nah, kalau sudah, bentuknya nanti akan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita mau tempel matanya. Nah, seperti ini deh. Kalau sudah ditempel matanya, kita tempel pakai double tip. Ikan Bunda sudah jadi. Mana ikanmu? Kalian coba di rumah ya, teman-teman. Nah, untuk kegiatan lain kita mau senam ikan timbul tenggelam. Bagaimana ya gerakannya? Ikuti gerakan Bunda ya.